Perhatikan baik-baik, ini bukan promosi, ini bukti, testimoni asli. Dari mereka yang awalnya ragu, dan sekarang berubah total. Jangan buru-buru ambil kesimpulan, dengar sampai tuntas. Perkenalkan, nama saya Rini. Saya dari Bogor, tepatnya saya di Sentul City. Saya meskipun baru ya di sini, saya baru 1 bulan di sini. Jadi pertengahan Mei yang lalu, tanpa sengaja VT-nya Bunda Leni lewat di TikTok saya. Saya benar-benar kaget ya, artinya saya kayak kesetrum gitu loh dengan semangatnya Bunda Leni. Jadi saya tertarik untuk tahu apa itu Live Good. Saya dengarkan beliau memberikan presentasi tentang Live Good ke saya, dan pada saat itu sih saya jujur dari pertama saya tertarik. Saya itu sebenarnya selama ini tuh setiap kali ada penawaran network bisnis jaringan seperti ini, saya itu tertarik. Saya itu pengen banget gitu. Tapi biasanya saya suka berhenti di tengah jalan. Cuma kalau yang di Live Good ini nggak tahu kenapa saya kok ngerasa betah ya, ngerasa seneng aja gitu. Nah, kalau ditanya kenapa saya akhirnya mau bergabung di Live Good, why saya sepertinya banyak sekali di sini. Yang pertama, saya ini istri prajurit TNI ya. Kebetulan saya dengan suami saya itu perbedaan usianya cukup jauh. Jadi saya mengalami saat suami saya pensiun. Nah, ternyata kondisi pensiun itu sama sekali nggak enak. Yang sebelumnya saya selalu bercanda sama suami saya, nanti kalau pensiun jangan kelihatan tua ya gitu loh, karena waktu itu melihat teman-teman beliau begitu pensiun itu kok kelihatannya kayak tua gitu. Terus saya bercanda jangan tua gitu ya, tapi ternyata benar begitu pensiun itu nggak lama itu kelihatan gitu loh, perubahannya itu kelihatan banget. Terus udah gitu secara psikis itu kayak gimana ya, kayak manja, nyebelin, pokoknya banyak deh macam-macam gitu. Nah, artinya dari cerita itu saya berpikir gini, saya sebelum pensiun saya harus udah punya usaha nih, jangan sampai nanti saya nganggur di masa pensiun saya. Seperti itu sih yang saya pikirkan gitu. Terus yang kedua, sebenarnya ini cerita hidup saya. Jadi di tahun 2020 qadarullah suami saya dipanggil Yang Maha Kuasa dalam suasana Covid. Nah, pada saat itu saya dengan suami saya dirawat di rumah sakit di RSPAD, dan itu cukup lama, hampir 1,5 bulan, di mana saat itu akhirnya suami saya harus menyerah ya, karena kebetulan beliau ada komorbid. Pada saat beliau tidak ada pun saya tidak bisa menemani beliau, saya tidak mengikuti pemakaman beliau. Dan yang lebih menyedihkan lagi, pada saat saya dan suami saya dirawat di rumah sakit selama 1,5 bulan itu, saya nggak tahu anak-anak saya, 3 anak saya itu seperti apa kondisi di rumah. Karena jangankan memikirkan anak-anak, memikirkan kesehatan suami saya aja, saya sudah rasanya udah kayak hati saya kayak habis gitu. Nah, pada saat itu saya hanya mempercayakan ke teman saya untuk titip ya, tolong urusin anak-anak saya. Dan ternyata anak-anak saya itu down banget gitu loh, karena ngerasa kayak disekap di dalam rumah gitu, dan sangat dibatasi, takut untuk keluar karena semua orang mengawasi rumah saya, seperti itu. Nah, setelah suami saya tidak ada, saya itu waktu itu saya masih di rumah sakit, saya itu merasa begini, hati saya jadi rasa takut sekali, karena gini, pada saat beliau tidak ada, saya masih punya kemampuan untuk mengurus anak-anak saya. Tapi pada saat itu begitu beliau tidak ada,
saya jadi kepikiran, kalau itu terjadi ke saya, anak-anak saya bagaimana? Itu yang sangat saya takutkan. Dan selain itu, saya selalu terngiang-ngiang dengan pesan beliau, karena kebetulan sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, sebelum beliau dipindahkan ke ruang ICU, itu beliau sempat memberikan pesan ke saya titip anak-anak ya, saya percaya mama bisa, mama sanggup untuk membesarkan mereka. Jadi saya merasa itu satu amanah atau satu tugas yang harus saya selesaikan. Itulah kenapa saya selalu berpikir gini, saya harus melakukan apa ya gitu loh, karena jujur saat ini saya juga usianya sudah tidak muda lagi. Saya saat ini bekerja di satu perusahaan properti yang setiap hari saya harus ke kantor, dan itu kadang saya tuh kadang udah ngerasa lelah ya gitu loh, capek gitu, tiap hari saya harus pergi, waktu untuk anak-anak saya juga sangat berkurang banyak gitu, terus lelah, yang pasti sih lelah gitu loh. Ada kadang keinginan untuk gini, kapan saya bisa menikmati hidup saya seperti itu gitu. Terus tapi bagaimanapun saya tetap terngiang-ngiang dengan pesan beliau bahwa saya harus menyelesaikan tugas saya untuk membesarkan anak-anak saya. Kemudian ada juga kenapa saya ngotot ingin berhasil di sini, karena sebelum beliau meninggalkan kami, sebenarnya kami sudah punya niatan untuk pergi haji, tapi ternyata cerita berkata lain ya, akhirnya kami kena COVID, dan akhirnya semuanya jadi bubar semua seperti itu. Nah, saya merasa punya hutang sama beliau, bahwa saya harus bisa pergi haji, dan bahkan saya harus mengajak anak-anak saya untuk pergi ke sana. Selain itu, ternyata di perjalanan hidup saya, Allah masih kasih saya ujian ya. Mungkin memang saya diminta untuk berlatih sabar ya. Dalam kondisi saya itu, untuk hidup aja rasanya saya nggak berani gitu loh tanpa ada beliau gitu loh. Jadi kalau orang bilang di lagu itu ada istilah separuh nyawa kita hilang, itu benar banget separuh nyawa kita hilang gitu. Jangankan untuk semangat untuk bekerja, rasanya untuk hidup aja kayak udah nggak ada semangatnya. Tapi kembali lagi, akhirnya keberadaan anak-anak saya membangunkan saya lagi, dan akhirnya kami mencoba bersatu dengan anak-anak, dan ternyata anak-anak pada saat itu, anak saya yang paling kecil masih usia masih kelas 5 SD. Tapi akhirnya anak-anak itu jadi kayak dewasa sebelum waktunya gitu, karena memang harus menghadapi situasi yang memang mau nggak mau harus mereka terima. Dan ternyata di perjalanan saya membesarkan anak-anak, saya kembali lagi dikasih ujian kali ya sama Allah. Saya ketemu sama teman rekan kerja saya di bisnis konvensional saya. Dia membohongi saya, dia mengkhianati saya, sampai akhirnya saya harus banyak sekali kehilangan aset. Jadi boleh dibilang saya harus memulai berjuang lagi dari nol. Dan itu terjadi kira-kira 4 tahun yang lalu. Nah, beberapa tahun ini saya sudah mencoba berjuang untuk bangkit kembali bersama anak-anak, dan sampai saat ini alhamdulillah saya masih bisa berdiri. Cuma tetap saja ketakutan saya akan masa depan itu yang selalu menghantui pikiran saya. Karena saya takut resiko itu kan bisa terjadi kapan saja. Jadi kalau sampai itu terjadi, bagaimana nasib anak-anak saya? Akhirnya ketemu dengan Bunda Leni, saya jujur saya ngerasa apa ini jawabannya, seperti itu.
Eh, nah, begitu dijelaskan oleh Bunda Leni, saya ingat banget deh di tanggal 15 Mei kalau nggak salah pertama kali ketemu Bunda Leni, dan saya mulai bergabung itu di tanggal 5 Juni. Nah, antara 15 ke 5 Juni itu saya diskusi sama anak-anak saya. Saya diskusi, saya cerita ini ada peluang bisnis begini-begini, tapi mama nggak mau, mama menjalankan sendiri. Mama ingin ini kita jalankan bersama-sama. Nah, memang sebenarnya bukan berarti anak-anak saya langsung mendukung, tidak juga. Anak-anak saya itu ya dengan kepolosan mereka menyampaikan apa yang mereka pikirkan itu lucu-lucu gitu loh. Anak saya yang besar yang usia 27 itu cuma bilang gini, itu apa mah? Emang bagus, emang ini gitu aja kan. Terus saya bilang gini, udah kakak percaya nggak sama mama? Kakak percaya nggak kalau mama bisa? Karena mungkin dia melihat bagaimana mamanya berjuang, dia kakak percaya seperti itu. Kemudian adiknya yang perempuan itu komennya lucu. Dia bilang gini, mama itu kan bisnisnya mama. Circle saya kan bukan kayak gitu. Mana mungkin saya bisa gitu. Enggak juga, mama bilang gitu. Enggak juga. Karena ini kita banyak menggunakan IT loh. Kayaknya mama butuh nih bantuan kalian. Saya menyampaikannya seperti itu. Nah, satu lagi anak saya yang paling kecil ini yang sangat luar biasa. Karena pada saat itu waktu saya pertama menyampaikan ke Bunda Leni, saya ingin mendaftarkan anak-anak saya. Bunda Leni sempat mungkin memberikan warning ke saya, Bunda, nanti khawatirnya Bunda akan berat, karena Bunda seharusnya mencari yang benar-benar qualified atau apa seperti itulah yang saya tangkap gitu. Tapi saya berpikirnya gini, niat saya ingin sukses dengan anak-anak. Saya ingin anak-anak saya juga mengikuti perjuangan ini dan mengerti seperti apa sih sebenarnya bekerja seperti itu gitu. Terus jadi waktu itu anak saya yang terakhir itu masih saya tahan untuk didaftarkannya. Tapi dia malah yang protes gini, mama mana kok saya nggak didaftarin. Saya bilang gini, Tante Leni agak khawatir sama adik gitu loh, karena Tante Leni berpikir apa adik bisa. Tapi ternyata anak saya yang kecil tuh malah jawabnya gini, bilang sama Tante Leni nggak usah khawatir, adik bisa. Yakin deh, pokoknya adik bisa. Nah, jawaban anak-anak yang polos-polos itu membuat semangat saya itu muncul kembali. Jadi terus akhirnya dengan bismillah saya telepon Bunda Leni, saya daftarkan semua anak-anak saya. Saya saat ini sih memang belum mencapai prestasi yang bagus ya, karena mungkin dalam sebulan ini jujur saya masih berusaha mempelajari dan berusaha untuk meyakinkan ke diri saya bahwa saya harus mengerti ini, saya harus kalau yang saya dengarkan dari Coach Hardy, kamu harus yakin bahwa harus clear dulu, seperti itu gitu. Terus jadi salah satunya adalah tentang TikTok. Saya itu orangnya gaptek, dan mungkin karena memang latar belakang saya mendampingi suami di kemiliteran ya, jadi saya jarang banget eksis di sosial media. Nah, begitu saya diminta untuk mencoba membuat VT atau apa, saya nggak pede gitu loh, saya bingung ini gimana gitu loh, karena gimana ya, kayak bukan saya gitu loh harus tampil di situ gitu, karena biasanya TikTok itu saya hanya pakai untuk belanja aja. Setiap kali ngelihat TikTok pasti saya belanja itu aja gitu loh. Terus tapi dengan semangat, dengan dorongan yang diberikan Bunda Leni yang sangat luar biasa, membuat saya memberanikan diri untuk membuat VT itu. Tentunya saya dengan melihat VT track record dari mentor-mentor yang lain, saya pengen tahu seperti apa sih ini. Dan anak-anak saya itu berada di belakang saya untuk IT ini, mereka yang tampil.
Jadi saya hanya bilang gini, Mama harus membuat VT ini gimana, Mama nggak tahu ini gini-gini. Nah mereka semua yang mengedit ini bla 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 segala macam. Terus gimana cara post, gimana cara ini, itu semua anak-anak saya yang melakukan. Kemudian anak-anak saya pun juga yang report gini, Mama, teman-teman tadi pada nanya tuh, itu mama kamu ya, itu apa, tentang apa, semuanya tuh pada tanya seperti itu, gitu. Terus saya gimana ya, adrenalin saya jadi antara saya yang masih ragu, masih galau, masih apa, tapi ada juga semangat ini, oh bener ya, gitu loh, bener ya ada respon dari orang dari ini bla bla bla. Dan yang pertama yang saya surprise banget itu, pertama kali saya membuat VT, saya itu ada di komen salah satu gold dari Jerman. Itu yang saya kaget gitu loh. Saya kaget dan beliau memberikan komen ke VT saya, kemudian memberikan support gitu. Terus saya ngerasa gini, loh ini bukan upline saya, bukan ini saya, tapi beliau memberikan semangat, memberikan apresiasi. Itu saya jadi ngerasa gini, oh saya punya keluarga nih gitu loh, kayak punya keluarga besar seperti itu sih gitu loh. Dan akhirnya lama-lama beberapa hari ini saya mencoba menikmati VT, maksudnya mencoba bisa masuk gitu loh ke dunia TikTok itu. Ya sudah, akhirnya saya nikmati aja gitu, dan ternyata memang responnya cukup bagus lah gitu loh, sambil saya belajar. Itu mungkin why saya. Terus ada satu lagi why saya yang mungkin cukup membuat saya mantap itu karena gini, biasanya saya kerja itu saya selalu memilih lingkungan. Jadi kalau di mana tempat yang tidak membuat saya tuh nyaman, saya biasanya nggak mau berada di situ. Nah di Live Good ini saya kok merasa saya nggak sendirian gitu loh. Biasanya kalau di tempat-tempat lain itu kayak ya udah saya dicemplungin aja, terus habis itu ya mikir aja sendiri mau gimana, nggak tahu ya, itu yang saya rasa gitu loh. Tapi saya ngerasa di Live Good ini saya punya banyak saudara, saya punya banyak keluarga gitu. Terus pada saat saya sambil belajar, saya mungkin mengalami penolakan atau apa, kadang tuh saya ditolak meskipun mental saya mungkin menghadapi kehidupan ini sudah mental baja, tapi tetap aja pada saat ditolak itu mikir gini, apa yang salah sih sebenarnya, apa yang salah gitu. Tapi pada saat mental saya drop atau saya jadi galau seperti itu, nah setiap malam mengikuti Zoom itu kayak saya kesetrum lagi gitu loh. Dan saya juga heran kenapa saya rajin banget sih ikut Zoom gitu. Biasanya saya nggak serajin ini gitu. Nggak tahu kenapa di Zoom-nya SGR ini buat saya kayaknya excited banget gitu loh. Banyak banget materi-materi atau banyak banget hal-hal baru yang saya dapatkan di situ. Itu aja sih mungkin why saya, kenapa saya saat ini cukup semangat di Live Good. Dan saya ngerasa kayaknya ini yang tepat gitu loh. Apalagi ada satu yang saya senang banget, di Dr. Sugeng kan berkali-kali mengatakan posisikan tangan kita di atas, itu yang saya suka banget gitu loh. Karena pada saat saya jatuh, saya tidak bisa memberi atau tidak bisa membantu orang lain, itu satu beban atau satu kesedihan tersendiri buat saya. Mungkin secara materi saya akhirnya tidak bisa memberikan bantuan-bantuan atau pertolongan pada saat ada orang yang membutuhkan itu, tapi dengan Live Good ini saya merasa paling tidak kita memberikan jalan keluar atau solusi. Mudah-mudahan itu memang jadi pembuka keberhasilan buat orang lain. Itu aja sih Bunda Leni yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget, Masya Allah. Bunda ini keren banget kali ini ya. Keren, iya, keren banget dokter. Saya terkesima dari awal beliau sampaikan tenang, tapi itu banyak komen positif tuh. Semuanya pada komen keren, Masya Allah. Bunda ini pokoknya sukses terus, istiqomah
terus, sukses, bantu banyak orang Bunda Rini ya, keren, thank you. Amin, amin. Ada satu lagi dok, ada satu lagi. Kebetulan di pekerjaan saya kan di properti ya. Jadi saya punya banyak mitra atau banyak klien dari berbagai negara. Nah, saya kadang gemes juga. Nah, saya rasanya pengen apa ya? Pengen berdiskusi dengan Kak Lili atau Kak Rita, gimana ya caranya untuk membuka jalan ke klien-klien saya yang ada di luar itu. Nah, ada kemarin saya coba bertanya ke 2 orang klien saya yang kebetulan tinggalnya di Amerika, satu di Colorado, satu lagi di Texas kalau nggak salah. Saya coba tanya gini, kamu tahu Livegood nggak? Gitu lah. Ternyata mereka bilang, oh tahu, itu perusahaan yang baru kan, yang sekarang lagi gencar, lagi pesat tuh, dan saya tahu produknya bagus. Jawabannya seperti itu yang membuat saya tuh ngerasa, ih benar juga ya, hebat berarti ini Livegood gitu dok. Gitu. Jadi saya kayak makin mantap, terus akhirnya saya memberanikan diri gini, kamu kalau beli suplemen ke aku dong, terus saya kasih linknya. Gitu dok. Keren. Nah teman-teman sudah dengar semua tadi ya kali ini ya. Langsung beliau punya teman yang di US, Livegood keren, Livegood suplemennya bagus, dan saya juga setahun sudah konsumsi semua, hampir produk Livegood sudah saya konsumsi, memang top. Terima kasih Bunda Rini, terima kasih Kak Leni, terima kasih semuanya. Thank you. Iya. Terima kasih untuk Bunda Rini untuk testimoninya yang luar biasa, sangat menginspirasi Bunda. Bener. Ya, ini merupakan true story ya untuk kita para ibu rumah tangga yang mungkin mempunyai kisah ya sama seperti Bunda Rini, seorang single fighter di keluarga, menjadi tulang punggung keluarga, tetapi dengan Livegood ini justru kita di sini mendapatkan jalan tol ya. Artinya bukan jalan tol sesuatu yang instan, kita tetap berproses di sini. Tetapi at least di sini dengan Livegood kita bisa mengamankan masa depan keluarga kita, anak-anak kita ya, dengan terus berproses sampai ke goalnya. Karena di Livegood itu kelebihannya apa? Kita adalah bisnis yang ada goalnya, kita ada ujung yang kita tuju ya. Ini bukan life cycle yang tak berkesudahan. Kalau kita di bisnis konvensional seperti yang kita lakukan selama ini, ayo Bapak dan Bunda, sampai kan setiap bulan, setiap tahun, terus sampai puluhan tahun kita kerja, habis kerja lagi, sampai kapan kita akan enjoy dengan hidup ini ya. Jadi di Livegood kita di sini diberikan jaminan garansi sukses ya. Kita di Livegood ini ada jaminan garansi sukses selama Bapak dan Bunda bisa menjalankan sistem ini bersama-sama dengan SGR Team, maka kami pun akan mensupport semuanya tanpa terkecuali ya untuk bisa sukses di sini sampai ke peringkat-peringkat lebih tinggi, sampai ke diamond nanti. Fakta sudah jelas, bukti sudah nyata, sekarang tinggal pilihan mau percaya atau tetap ragu. Tugas saya hanya menyampaikan, keputusan ada di tangan Anda, dan saya ingin dengar langsung dari Anda. Tulis pendapat di kolom komentar, semua saya baca, karena suara Anda penting.